Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita langsung bahas sumber yang Anda bagikan, ya. Spesifiknya bab 1 dari Homo Deus-nya Yuval Noah Harari, judulnya Agenda Baru Manusia. Iya, betul. Bab ini menarik banget karena bicara soal pergeseran fokus kita. Nah, itu dia. Sumber ini kan menyoroti gimana fokus umat manusia itu geser setelah kita, ya bisa dibilang, lumayan berhasil ngatasin masalah-masalah kuno. Kayak kelaparan, wabah, perang gitu ya. Betul. Jadi misi kita sekarang ini mau coba gali lebih dalam, apa sih agenda baru ini, dan apa dampaknya buat Anda, buat kita semua. Mari kita bedah yuk. Siap. Jadi sumber ini nunjukin pencapaian kita yang luar biasa ya, statistiknya aja udah bikin kaget. Statistik yang mana tuh? Yang bilang kalau untuk pertama kalinya dalam sejarah, lebih banyak orang meninggal karena kebanyakan makan daripada kelaparan. Oh iya ya, itu kontras banget ya. Banget. Terus, lebih banyak yang meninggal karena tua daripada penyakit menular. Dan ini lagi, lebih banyak bunuh diri daripada gabungan kematian akibat tentara, teroris, sama kriminal. Wow. Padahal dulu kelaparan atau wabah kayak maut hitam, itu kan mimpi buruk absolut ya. Iya, mengerikan. Jadi ini pencapaian yang monumental kan? Betul. Tapi yang menarik juga bukan cuma suksesnya, tapi cara pandang kita yang berubah. Maksudnya gimana tuh? Dulu kan kita anggapnya ya udah nasib atau kehendak dewa gitu. Sekarang kita lebih sadar kelaparan itu seringkali ya ampun masalah politik ternyata. Bukan murni bencana alam ya? Iya, terus wabah kayak Ebola, AIDS, meskipun tragis ya, tapi cara kita nanggepinnya itu nunjukin kemajuan sains, kemajuan kedokteran, kita udah nggak pasrah gitu aja. Oke. Angka kematian akibat kekerasan itu turun drastis loh di abad 20-21. Oh ya? Iya, kita punya senjata pemusnah massal. Tapi, kita berhasil nahan diri buat nggak pakai. Itu kayak mematahkan analogi senapan Chekhov. Senapan Chekhov, yang kalau ada senapan di awal cerita pasti bakal meletus di akhir itu ya? Nah, itu dia. Jadi, ini ngasih harapan, tapi sekaligus tanggung jawabnya jadi gede banget. Nah, ini dia nih bagian serunya. Setelah musuh-musuh lama ini, katakanlah udah agak jinak gitu, terus apa? Manusia santai? Kayaknya nggak gitu ya sifat manusia. Haha, benar. Sumber ini bilang manusia itu jarang puas. Kita langsung pasang target baru. Dan targetnya ini jauh lebih gila. Lebih ambisius ya. Banget. Ada 3. Menipu kematian alias mencapai keabadian. Terus merekayasa kebahagiaan abadi. Dan yang terakhir, ini nih, upgrade diri kita jadi Homo Deus. Mencapai semacam keilahian gitu. Wah. Udah bukan soal bertahan hidup lagi ini berarti ya? Udah bukan, ini udah soal mendesain ulang eksistensi kita. Gila kan? Gila sih. Coba kita kupas satu-satu. Oke, pertama keabadian. Kematian itu makin dilihat bukan takdir, tapi ya masalah teknis. Menarik masalah teknis ya. Iya, dan logikanya, kalau masalah teknis ya pasti ada solusi teknis kan? Disinilah mainnya, rekayasa genetika, obat regeneratif, nanoteknologi. Teknologi canggih semua itu. Betul. Bahkan ada prediksi yang cukup berani dari Kurzweil sama De Grey itu, katanya tahun 2050 nanti, orang yang sehat dan kaya itu punya peluang serius buat hidup jauh lebih lama. Nunda kematian dekade demi dekade. Waduh, kalau lihat gambaran besarnya, ini langsung bikin pusing ya mikirin dampak sosialnya. Iya kan? Gimana tuh? Ya bayangin aja, karir orang bisa 150 tahun, terus kita harus nemuin diri lagi di usia katakanlah 120. Belum lagi soal ide-ide baru. Ingat kata Max Planck, Yang mana tuh? sains maju dari satu pemakaman ke pemakaman berikutnya. Kalau nggak ada pemakaman, gimana regenerasi idenya? Oh ya bener juga ya, ada benernya. Tapi, perlu diingat juga sih, melipat gandakan harapan hidup dari katakanlah 80 ke 150, itu tantangannya beda banget sama yang udah kita capai sejauh ini. Maksudnya? Obat modern kita kan jagonya ngatasin kematian dini, biar orang nggak mati mudah gitu. Tapi buat memperpanjang batas usia alami spesies kita secara radikal, nah itulah yang cerita. Galileo atau Newton aja bisa kok sampai 70-an tanpa teknologi kita. Oke, paham. Jadi nggak segampang itu juga ya? Nggak segampang itu. Sip. Nah, selain hidup lebih lama, agenda lainnya kan soal merasa lebih baik. Ini target kedua. Kebahagiaan universal. Tujuannya ya jelas, bikin semua orang bahagia. Tujuan yang mulia ya kedengarannya. Iya. Tapi pertanyaannya, apa cukup cuma dengan makmur dan sehat?
Filsuf kayak Epicurus kan udah ngingetin dari dulu. Bahagia itu butuh olah batin, nggak cuma kejar materi atau kesenangan fisik. Bener banget. Contohnya, lihat aja Korea Selatan. Ekonominya maju pesat. Tapi tingkat bunuh dirinya justru salah satu yang tertinggi di dunia. Nah loh, ini bagian yang bikin agak merinding sekaligus penasaran ya. Betul. Dan secara biologis, sumber ini ngingetin kita lagi nih. Bahagia atau menderita itu intinya ya sensasi biokimia di badan kita. Oh, jadi bukan karena kejadiannya ya, tapi reaksi kimia di tubuh. Kurang lebih gitu. Menang lotre itu nggak otomatis bikin bahagia selamanya. Tapi dia memicu sensasi kimiawi tertentu yang kita interpretasikan sebagai rasa bahagia. Jadi tantangan sainsnya itu bukan cuma gimana cara manipulasi biokimia sesaat. Yang mungkin ada efek sampingnya ya? Iya, atau malah bikin kita makin kosong nantinya. Tantangannya lebih ke gimana menciptakan landasan biologis untuk kebahagiaan yang lebih stabil, lebih dalam. Wah, oke. Dalam juga ya. Nah, terakhir nih, target paling ambisius. Mencapai keilahian. Keilahian ini yang paling bikin penasaran sekaligus khawatir mungkin ya. Bisa jadi. Maksudnya bukan jadi dewa mistis gitu ya, tapi lebih ke upgrade kemampuan manusia melampaui batas biologis kita sekarang. Caranya gimana tuh katanya? Macam-macam. Bisa lewat rekayasa genetika, bikin bayi designer gitu. Atau rekayasa cyborg, gabungin organik sama non-organik. Tangan bionik atau nanorobot di aliran darah misalnya. Serem keren gitu ya? Iya, sampai ke antarmuka otak komputer. Intinya, kita jadi punya kuasa penciptaan dan penghancuran yang dulu cuma ada di mitos dewa-dewa. Nah, konsekuensi dari ngejar keilahian ini yang kayaknya paling bisa mengguncang peradaban kita. Kenapa tuh? Potensi terbesarnya itu munculnya kesenjangan jenis baru yang belum pernah kita bayangkan. Kasta biologis. Kasta biologis. Maksudnya? Iya, kalau teknologi upgrade ini cuma bisa diakses sama segelintir elit kaya raya, coba bayangin jurang pemisahnya antara manusia yang di-upgrade sama manusia biasa. Waduh, iya juga ya. Bisa bahaya banget. Sejarah kan nunjukin, kaum elit itu sering punya agenda sendiri. Ini bukan soal setuju atau nggak setuju ya, tapi lebih ke melihat pola ambisi manusia dan arah teknologi sekarang sebagai, ya, semacam prediksi historis gitu. Oke, jadi apa nih intinya buat Anda yang dengerin? Setelah kita berhasil, ya lumayan lah mengendalikan musuh-musuh lama dalam skala besar, kelaparan, wabah, perang. Kita sebagai spesies sekarang ngarahin pandangan ke target-target baru yang luar biasa ambisius. Target-target yang dulu cuma ada di ranah ilahi ya. Betul, hidup abadi, kebahagiaan abadi, dan upgrade diri melampaui kodrat biologis kita. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu hal buat Anda renungkan. Agenda baru ini kan lahir dari nilai-nilai humanis yang udah dominan selama 300 tahun terakhir. Tapi kalau kita lihat percepatan teknologi yang gila-gilaan sekarang, terus munculnya gagasan-gagasan baru di abad 21 ini kayak dataisme, keyakinan pada maha kuasanya data, yang juga disinggung di sumber Anda itu, kira-kira gimana ya agenda ini bakal berubah ke depannya? Pertanyaan bagus itu. Akankah pengajaran keilahian ini justru secara fundamental mengubah makna menjadi manusia? Mungkin ke arah yang, ya, sama sekali nggak kita bayangkan saat ini? Coba direnung.